Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu, kita udah masuk belum sih? Hadis keberapa, Bu ya? Hah? Apa? Hadis berapa, Bu? Hadis pertama udah. Hadis innamal a'malu binniyat udah? Belum. Oh, gitu ceritanya. Baik, ibu-ibu sekalian, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun ala sihhatihi. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong dijawab. Ya dikumullah. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Hadis ini, ibu-ibu, adalah merupakan hadis yang agung. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk dalam 70 lebih daripada bab-bab fikih. Imam Ahmad mengatakan agama kita ini berkutat pada 3 hadis atau 2 hadis. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, dan hadis yang kedua yaitu hadis yang akan dibahas di hadis yang kelima dan keenam. Ini kan bukan Arba'in Nawawiyah ya. Ini Riyadhus Shalihin, Bu ya? Hah? Riyadhus Shalihin ya? Oh iya. Ya udah. Enggak kenapa-napa. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, yang bagi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadis
Hendaknya orang yang menulis buku memulai dengan hadis ini. Supaya apa? Untuk meluruskan niatnya. Berkata Imam Bukhari, bab ma jaa fi anna al-a'mal binniyah wal hisbah wa likulli imrin ma nawa fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salah waz zakah wal hajj was shaum wal ahkam. Bab tentang bahwasanya amal itu sesuai dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, masuk padanya iman, wudu, salat, zakat, haji, puasa dan hukum-hukum yang lainnya. Artinya ibu ya, hadis ini masuk dalam banyak perkara. Karena yang namanya perbuatan manusia ibu tidak lepas dari niat ya. Maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Baik, kita akan menjelaskan hadis ini sedikit demi sedikit. Innama, apa sih innama artinya? Innama itu artinya sesungguhnya hanyalah gitu. Terdiri dari inna dan ma. Terdiri dari apa bu? Inna dan ma. Kan ibu-ibu pada belajar bahasa Arab nih. Udah pada pinter kayaknya nih bu ya. Iya. Inna ma terdiri dari inna dan ma. Kalau dipisah inna doang artinya sesungguhnya. Kalau ma doang artinya apa-apa. Tapi kalau digabung fungsinya jadi berbeda ibu. Ya, fungsinya menjadi membatasi. Fungsinya menjadi apa? Membatasi ibu-ibu sekalian. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia cocoknya gimana? Sesungguhnya hanyalah begitu. Atau hanya saja. Innama sesungguhnya hanyalah al-a'malu amal itu bin niat dengan niat. Kata para ulama di sini ada kalimat yang hilang. Seharusnya begini, innamal a'malu sahihatun bin niyah. Sesungguhnya amal itu sah dengan apa? Dengan niat. Iya. Dan ini menunjukkan akan kefasihan Rasulullah dalam mengungkapkan kata-kata. Kata Rasulullah, innamal a'mal. Al-a'mal apa sih bu artinya bu? Jamak daripada amal. Al-a'mal artinya jamak daripada apa? Amal. Ibu-ibu belajar bahasa Arab udah berapa kali nih? Hah? Sekali, 2 kali, 3 kali? Hah? Ibu tahu nggak yang namanya fi'il bu? Fi'il, udah belajar fi'il belum? Tuh Bu Ambar yang pintar tuh Bu Ambar, murid tahasus. Ibu, ya Bu Ambar tahu tuh fi'il apa fi'il. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu apa sih bedanya amal dengan fi'il? Padahal fi'il juga perbuatan. Ya kata para ulama karena fi'il itu hanya mencakup perbuatan badan. Sedangkan amal itu lebih mencakup lagi. Sebagian mengatakan fi'il itu lebih mencakup daripada amal. Sedangkan amal itu hanya perbuatan badan dan lisan, tidak masuk padanya perbuatan hati. Akan tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan amal di sini dalam hadis ini, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu yang dimaksud di sini yaitu amal perbuatan badan dan lisan. Tidak masuk padanya perbuatan hati. Kenapa, Bu? Karena niat Ibu, itu perbuatan apa, Bu? Perbuatan hati, ya enggak? Sedangkan perbuatan hati tidak membutuhkan perbuatan hati lagi. Contoh perbuatan hati apa, Bu? Ibu tahu nggak perbuatan hati contohnya apa? Contohnya apa? Cinta. Cinta perbuatan apa, Bu? Perbuatan hati bukan? Atau perbuatan lisan? Hati kan?
Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ibu mau mencintai sesuatu perlu niat nggak, Bu? Saya berniat mau mencintai dia. Nggak perlu, Bu. Yang namanya cinta itu muncul dengan sendirinya. Itu perbuatan hati. Makanya yang membutuhkan niat itu hanya perbuatan badan dan perbuatan lisan. Sedangkan perbuatan hati tidak membutuhkan niat. Oleh karena itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan al-a'mal di sini artinya perbuatan badan dan lisan saja. Tidak masuk padanya perbuatan hati. Innamal a'malu bi artinya apa, Bu? Dengan. Tapi Bu ya, dalam bahasa Arab itu, Bu, yang namanya bi itu maknanya banyak, Ibu. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling luas. Iya. Bahasa Arab itu bahasa yang paling luas kosakatanya. Bahkan satu huruf saja maknanya banyak. Setiap huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu punya makna, Ibu. Sampai-sampai para ulama menulis sebuah kamus makna huruf-huruf ya bahasa Arab. Dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, terus sampai ya. Itu setiap huruf itu ada fungsinya rupanya, Bu. Contoh di sini innamal a'malu bi. Bi di sini apa fungsinya? Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hanya sebatas dengan apa? Dengan. Tapi kata para ulama, bi di dalam hadis ini mempunyai makna musahabah, yaitu menyertai. Artinya sesungguhnya amal itu sah bila disertai dengan niat. Kenapa? Karena niat itu, Ibu, harus menyertai perbuatan. Niat itu harus menyertai apa? Perbuatan. Sehingga diambil dari kata bi di sini, dari huruf ba. Dua faidah. Faidah yang pertama apa, Bu? Bahwa niat itu harus berada di awal amal. Harus niat itu harus berada di mana, Bu? Di awal amal. Faidah yang kedua apa? Bahwa niat itu harus menyertai perbuatan dari awal sampai akhir. Bahwa niat itu harus menyertai apa? Perbuatan atau ibadah dari awal sampai apa? Akhir, dan tidak boleh terputus. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan syarat-syarat sah niat. Innamal a'malu bi. Masya Allah. Gara-gara bi saja banyak faidahnya ternyata ya. Iya. Gara-gara satu huruf saja terkadang para ulama berbeda pendapat, Ibu, tentang hukum sesuatu. Gara-gara satu huruf. Contoh misalnya Allah mengatakan famsahu bi ru'usikum. Usaplah bi ru'usikum. Ba di sini apa maksudnya? Sebagian mengatakan ba di situ maksudnya lil mulasaqah, yang mempunyai makna bahwa yang diusap itu harus semuanya. Sebagian mengatakan enggak, ba itu mempunyai makna tab'id sebagian, sehingga yang diusap itu bukan semuanya tapi cukup sebagian saja. Nah ini Ibu sekalian ya. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang kaya raya, Ibu. Nyesal kalau Ibu nggak belajar bahasa Arab, Bu. Ya, kalau Ibu belajar bahasa Inggris saja pinter, masa belajar bahasa Arab nggak bisa? Itu kan bahasanya Al-Quran dan hadis, ya nggak, Bu? Iya, Bu. Iya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Ini menunjukkan, Ibu, syarat sah perbuatan itu apa nih? Niat. Syarat sah perbuatan itu niat. Namun kata para ulama
dikecualikan padanya af'alut turuk. Turuk pakai bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Af'alut turuk. Apa itu af'alut turuk? Artinya meninggalkan suatu perbuatan. Maka ini tidak membutuhkan niat, cukup niat lillahi ta'ala saja. Demikian pula dalam masalah yang berhubungan dengan mencuci najis, itu pun tidak butuh niat. Contoh misalnya kalau ibu lagi berjalan tiba-tiba ada orang kencing dari atas, jur aja kena kepala ibu. Ini apaan nih? Buang sur. Masya Allah, pokoknya ada orang kencing di atas. Tak lama kemudian ibu berjalan lagi, ada yang buang air seember, bur lagi, aduh, ya bersih dengan sendirinya. Gimana nih? Apa perlu dicuci lagi, Bu? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu sudah suci. Berarti mensucikan najis itu tidak butuh kepada niat, kata para ulama. Paham nggak, Bu? Ibu-ibu kok pada diem? Paham nggak? Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Apa sih niat, Bu? Niat secara bahasa. Kita akan membahas tentang niat, Bu. Niat secara bahasa artinya al-qasdu wal azmu. Keinginan yang kuat. Niat itu secara bahasa apanya? Artinya keinginan yang kuat. Kalau keinginan lemah disebut niat tidak? Tidak. Itu disebut dengan khatarat, sesuatu yang terlintas di hati. Iya. Secara ini niat secara bahasa, Bu ya. Dan ingat ibu-ibu, bedakan niat secara bahasa dengan niat secara istilah. Adapun secara istilah syariat, niat kata Imam Al-Baydawi, hiya imbi'atul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi manfaatin aw daf'i madarratin, yaitu keinginan hati kepada yang ia pandang sesuai dengan tujuan. Keinginan hati kepada yang ia pandang sesuai dengan apa? Tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya atau mudarat. Maka atas dasar itu, Ibu, setiap perbuatan manusia tidak lepas dari niat. Setiap perbuatan manusia tidak lepas dari apa? Niat. Ibu-ibu, ibu pernah nggak makan tanpa niat, Bu? Hah? Ibu pernah nggak makan tanpa niat? Pernah, Ustadz. Gimana? Itu pas saya lagi menguap, tiba-tiba ada lalat masuk, ketelan. Nggak niat saya, Ustadz. Gimana? Ya, itu namanya nggak niat. Iya. Tapi kalau ibu yang mengambil minum begini, kemudian ibu minum, bismillah. Kira-kira pakai niat nggak, Bu? Hah? Sebelumnya ada niat nggak? Mungkin nggak ibu berkata kepada saya, Ustadz, tadi saya minum tanpa niat loh. Gimana tuh, Bu? Itu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri, Ustadz. Tiba-tiba itu mulut saya calangap sendiri, buka sendiri. Padahal saya nggak ada niat buat minum. Saya bingung, ini kenapa minum sendiri? Pernah nggak begitu, Bu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Yang namanya perbuatan manusia itu semuanya dengan niat. Ibu mau mandi sebelumnya ada niat nggak? Ada, bahkan teman kita terkadang tahu ibu mau mandi. Mau mandi ya, Bu? Iya. Ibu udah bawa anduk. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, setiap perbuatan manusia tak lepas dari apa? Niat. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, niat
terbagi menjadi dua macam. Niat dibagi menjadi dua. Siapa yang membagi niat menjadi dua? Rasulullah dalam hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Berarti ini menunjukkan bahwa niat itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan niat amal. Niat apa, Bu? Niat amal. Dan yang kedua, niat tujuan. Niat tujuan maksudnya apa, Bu? Maksudnya Ibu beramal ini karena Allah atau karena selain Allah. Ibu tadi infak karena apa? Wah, saya mah Ustadz infaknya karena Allah aja, nggak mengharapkan apa-apa. Alhamdulillah. Yang satu berkata, kalau saya infak Ustadz biar diruaskan rezeki saya. Oh, berarti niat itunya. Nah ini Ibu namanya disebut dengan niat tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau niat amal, niat yang dia niatkan mau sholat apa? Sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib. Itu namanya niat amal. Paham nggak, Bu? Bisa membedakan antara niat amal dengan niat tujuan, Bu? Hah? Jadi kalau niat amal itu berniat mau melakukan perbuatan. Sedangkan niat tujuan itu niatnya karena Allah atau karena selain Allah. Itu bedanya, Bu. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas niat yang pertama dulu. Apa itu niat? Niat amal. Niat amal, Ibu, ada dua fungsi. Niat amal ada dua fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama, tamyizul ibadati anil adat. Membedakan ibadah dengan kebiasaan. Membedakan ibadah dengan apa? Dengan kebiasaan. Contohnya, Bu, Ibu suka mandi pagi dan sore kan nggak, Bu? Siapa di antara ibu-ibu yang mandinya 3 kali sehari? Bau apek. Ibu tiap hari mandi, pagi mandi, sore mandi. Ini mandi apa namanya, Bu? Mandi ibadah apa kebiasaan? Kebiasaan. Rupanya di waktu malam Ibu sama suami, ya gitulah, perang Iran-Irak, ya. Maksudnya melakukan hubungan. Kemudian di waktu subuhnya Ibu mandi biasa, nggak ada niat mandi junub. Mandi biasa. Saya mah Ustadz udah biasa yang mandinya sebelum subuh. Kemudian Ibu pun mandi, tapi tidak ada niat mandi junub. Kira-kira sholat subuhnya sah nggak, Bu? Tidak. Berarti mandi junub butuh niat tidak? Butuh. Berarti ini yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Dengan apa? Niat. Dengan niat. Ibu mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kepala, mencuci kaki, tapi tidak ada niat berwudu. Kira-kira kalau Ibu sholat sah nggak sholatnya, Bu? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat ibadah yang berupa wudu. Berarti fungsi yang pertama dari niat itu, ibu-ibu, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Fungsi yang kedua, tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd. Membedakan ibadah satu sama lainnya. Ibu masuk masjid,
Yang membedakan ibu bakalan sholat sunnah atau sholat duha apa bu? Niat. Maka ibu membedakan saya ini mau sholat sunnah apa mau sholat duha ya dengan niat, otomatis itu sudah ada otomatis. Ya. Nah ini ibu sekalian, ini dua fungsi niat. Pembahasan selanjutnya ibu-ibu sekalian, mahallun niyah. Di mana tempat niat? Di mana tempat niat? Para ulama semua sepakat ibu-ibu bahwa tempat niat itu di mana? Di hati. Kata Syekhul Islam, ajma'al ulama ala anna mahallan niyah al-qalb. Para ulama semua bersepakat bahwa tempat niat itu di hati. Bahwa tempat niat itu di mana? Di hati. Nah sekarang ibu-ibu boleh nggak kita mengucapkan niat? Iya. Kalau mengucapkan niat dengan tidak dikeraskan, memang terjadi perselisihan para ulama, ibu. Sebagian ulama, dan ini pendapat para ulama terdahulu, mengatakan bahwa tidak disyariatkan melafadzkan niat. Tidak disyariatkan melafadzkan apa? Niat kecuali dalam satu perkara, ya, yaitu ketika menyembelih hewan kurban. Maka ketika menyembelih hewan kurban ibu-ibu sekalian, disyariatkan melafadzkan niat dengan mengucapkan hadza anni wa an ahli baiti. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, tempat niat itu di hati. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat sebagian mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan katanya niat itu disunnahkan untuk dilafadzkan. Ibu tahu tidak bu, siapa ulama yang pertama kali mencetuskan perkataan ini? Dia bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, murid daripada dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Di mana Abu Abdullah Az-Zubairi ibu-ibu mengatakan, ya, wa yustahabbu, dan disunnahkan, ya, disukai at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat, di qauli Syafi'i, berdasarkan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i waktu itu sedang membahas tentang niat haji. Lalu beliau berkata, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat, karena salat itu harus diucapkan. Nah, difahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi ibu-ibu sekalian bahwasannya, ya, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i yaitu melafadzkan niat. Tapi subhanallah ibu-ibu sekalian, ternyata ulama mazhab Syafi'iyah tidak sepakat dalam hal ini. Banyak ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan Abu Abdullah Az-Zubairi. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di mana beliau ketika mensyarah perkataan Imam Fairuz, Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, di mana Asy-Syairazi berkata, wa ba'dul ashabi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, man yara bistihbabi talaffudzi bin niyah, ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat. Walaysa bisyai', padahal itu pendapat yang tidak ada apa-apanya, kata beliau. Wali anna niyah mahalluhal qalb, dikarenakan niat juga tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi, yang pertama mengucapkan ini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi, di mana ia berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um tadi. Kemudian beliau berkata, wa hadza ghalatun ala qailih, dan ini pemahaman yang salah terhadap perkataan Imam Syafi'i. Wa inna ma arada Syafi'i at-talaffuz bitakbir la bin niyah. Padahal yang diinginkan oleh Imam Syafi'i itu adalah melafadzkan takbir, bukan melafadzkan niat, kata beliau. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ya, para ulama mazhab Syafi'iyah terdahulu rata-rata tidak setuju dengan Abu Abdullah Az-Zubairi. Nah, sekarang ibu-ibu kita lihat secara dalil.
Ada tidak di zaman Rasulullah SAW mengajarkan melafadzkan niat? Kita tidak pernah mendengar hal itu, ibu-ibu sekalian. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, waktu itu Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholatnya tidak tumakninah, cepat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Lalu orang ini sholat lagi, ibu, dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Lalu orang ini sholat lagi dengan cepatnya, tidak tumakninah. Sampai kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu kecuali itu. Fa'allimni, tolong dong ajarkan aku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau sholat, fatawadda, berwudulah. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Bu, lalu hendaklah kalau melafadzkan niat. Tidak ada dalam syariat Islam. Para sahabat pun tidak pernah melafadzkan niat. Para tabi'in pun tidak pernah melafadzkan niat. Imam yang 4 pun tidak pernah melafadzkan niat, ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, ibu, ya, melafadzkan niat itu tidak disyariatkan sebetulnya. Apalagi para ulama semua bersepakat bahwa niat itu tempatnya di mana, Bu? Di hati, bukan di lisan. Sekarang, ibu, ya, dalam kitab mazhab Syafi'i itu kerasnya minta ampun, aneh saya, Bu. Jadi setelah mereka melafadzkan niat usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah, Allah, katanya dalam kitab sebagian mazhab Syafi'i apa? Ketika mengucapkan takbiratul ihram, hendaklah niat hati pun juga berniat lagi. Jadi pas kita mengucapkan Allah, hati berucap usolli fardhu dzuhri, susah banget. Sampai ada yang berulang-ulang nggak jadi-jadi. Allah, nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Bahkan saya pernah melihat, Bu, saking keselnya dia, Allah, nggak jadi lagi. Bahkan yang membuat saya tertawa itu, Bu, ya, ketika dia sudah susah payah, Allah, tahu-tahu imamnya ruku, Allahu Akbar, langsung jadi aneh. Tadi kok nggak jadi-jadi, pas imam ruku ya langsung jadi, kan bingung sejadinya. Inilah ibu-ibu sekalian, ini namanya fenomena memberat-beratkan agama. Agama kita mudah. Rasulullah SAW cukup mengucapkan Allahu Akbar, enak, selesai. Ya. Tapi di Indonesia ini subhanallah, ibu-ibu sekalian, ya, ada orang yang baca bukan cuma usolli loh, Bu. Dia baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian melafadzkan niat, itu lama banget itu. Ya, mungkin imamnya baru ruku, baru selesai kali itu, baru takbir. Inilah ibu-ibu sekalian fenomena memberat-beratkan agama. Padahal agama kita mudah. Kata Rasulullah, innad dina yusrun. Agama kita ini mudah. Ya. Rasulullah menginginkan kepada kita kemudahan. Allah pun menginginkan kepada kita kemudahan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bi'ukubikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk diri kalian. Tapi sayang, kita pengennya yang susah-susah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi niat itu tempatnya di mana, Bu? Di hati. Yang namanya niat itu otomatis, Ibu, akan muncul sendiri ketika Ibu pergi ke masjid mau sholat duhur, otomatis. Bahkan ketika Ibu wudhu pun sudah ada niat mau sholat, ya enggak? Iya. Jadi nggak perlu diucapkan, nggak perlu. Ketika Ibu sahur aja, Ibu sahur sudah ada niat mau puasa nggak, Bu? Iya, nggak usah Ibu ucapkan nawaitu shauma ghadin atau yang lainnya.
Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah ketemu sama orang tua, lalu dia berkata kepada saya, "Ustadz, saya nggak berani sholat tawaf. Habis tawaf mau sholat nggak berani saya, Ustadz. Kenapa Pak? Saya belum hafal niatnya gimana." Masya Allah Pak. Jadi kalau Bapak nggak hafal, Bapak nggak sholat. Iya Pak, agama kita itu mudah loh Pak. Cukup dalam hati Bapak mau sholat niat selesai. Mau sholat tawaf selesai. Iya. Nggak perlu kemudian ditambah embel-embel Ibu. Bahkan saya diceritakan oleh teman saya orang Saudi itu, ada pas mau sholat orang berkata, "Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala." Aku mau sholat fardhu dhuhri, kewajiban sholat zuhur, menghadap kiblat, jumlahnya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tahu-tahu ada yang menepuk di belakang pundaknya, kurang. Apa yang kurang? Harinya belum, jamnya belum, tambahin lagi hari Rebo jam 1. Kamu ini ngapain memberat-beratin begitu? Agama kita mudah. Nggak perlu. Kayak mau sholat aja laporan dulu gitu loh. Padahal Allah Maha tahu apa yang ada di hati manusia. Allah Maha tahu apa yang ada di hati manusia, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi tempat niat di mana Bu? Di hati. Dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat sah niat. Ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, Islam. Yang pertama apa? Islam. Maka niatnya orang kafir tidak sah. Kalau ada orang yang non-muslim lalu berniat mau sholat, tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Artinya seorang anak itu harus memayyiz. Apa sih memayyiz, Bu? Bisa membedakan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang usia anak mumayyiz itu berapa tahun. Imam Syafi'i mengatakan usia anak mumayyiz itu 7 tahun, kata Imam Syafi'i. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk sholat sementara umur mereka 7 tahun. Di sini Rasulullah memerintahkan anak untuk sholat umurnya berapa? Umurnya apa? 7 tahun. Berarti usia 7 tahun ini menunjukkan sudah mulai sah dan sudah mumayyiz. Berarti kurang dari 7 tahun ibadah belum sah. Kurang dari 7 tahun ibadah belum sah. Jual beli anak yang belum mumayyiz belum sah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, jadi ini syarat yang kedua ya Bu ya. Syarat yang kedua apa? Harus mumayyiz. Tapi itu Bu hanyalah berhubungan dengan syarat sah ibadah. Adapun syarat mencukupinya bukan. Contoh misalnya Bu, kalau ada anak kecil umur 7 tahun ikut seorang tuanya haji. Ada anak-anak kecil umur 8 tahun ikut orang tuanya haji. Apakah itu sudah mencukupi untuk dia hajinya? Tidak. Tapi dia wajib haji setelah dia balik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ya idza hajjas sabiy qabla an yablugha fa'alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balagh."
Apabila anak kecil haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah balik, kata Rasulullah SAW. Iya. Jadi itu syarat yang keberapa? Yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat sah niat. Apa itu? Al-ilmu bil manwi. Berilmu tentang apa yang ia hendak lakukan. Apakah itu hukumnya sunnah ataukah hukumnya wajib? Apakah hukumnya haram atau hukumnya makruh? Harus berilmu. Sekarang ibu mau sholat, maka ibu wajib mengetahui hukumnya dulu. Ini sholat sunnah apa sholat wajib. Jangan sampai sholat wajib dengan niat sunnah, atau niat sunnah dengan dengan niat sholat sunnah tapi dengan niat sholat wajib. Gak boleh. Tidak sah kata para ulama. Kata Syekh Utsaimin, ini mengisyaratkan berarti bahwa kita sebelum beramal harus tahu dulu hukumnya. Ibu mau mengamalkan suatu ibadah, ibu tahu dulu nih ibadahnya hukumnya apa nih, wajib apa sunnah, supaya niat kita benar. Iya. Kalau ibu-ibu habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus ditanya sama temennya, tadi kamu sholat apa? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu sih? Kamu emang tadi niatnya sholat apa? Nggak tahu, pokoknya sholat. Iya. Maka itu jatuhnya jadi sholat apa, Bu? Kata para ulama, itu jatuhnya jadi sholat mutlak. Jatuhnya jadi sholat apa? Sholat mutlak. Iya. Hanya karena niatnya sebatas niat mau sholat saja. Ibu-ibu sekalian, syarat yang keberapa? 4. Adamul munafah bainan niyah wal manwi. Antara niat dan yang diniatkan tidak saling meniadakan. Antara niat dengan yang diniatkan tidak ada penghalang atau tidak saling meniadakan. Contohnya gimana? Contoh misalnya ibu sudah sahur mau puasa, qadarullah pas subuh haid. Sementara haid itu tidak boleh berpuasa, berarti di sana ada penghalang antara niat dengan yang diniatkan. Ya. Sedangkan syarat sah niat itu tidak boleh ada penghalangnya. Ya. Nah, ini namanya niat dengan yang diniatkan itu saling meniadakan. Sebagian ulama menambah syarat yang kelima. Apa itu? Yang pertama, yang kelima, antakuna niyatu fi bidayatil amal. Hendaknya niat itu berada di awal amal, bukan di tengah, apalagi di akhir. Ya. Hendaknya niat itu berada di mana? Di awal amal. Terkecuali kata para ulama puasa sunnah, maka boleh berniat walaupun bukan di awal amal, karena Rasulullah melakukannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, kata Aisyah, Rasulullah kalau bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada makanan? Kalau dijawab ada, beliau makan. Kalau dijawab tidak ada, beliau berkata, kalau begitu saya puasa hari ini. Di situ Rasulullah SAW memulai puasa di waktu pagi, bukan di waktu subuh. Berarti ini kata para ulama pengecualian, diperbolehkan. Syarat yang keenam, ya, sebagian ulama menambahkan lagi syarat yang keenam. Apa itu syarat yang keenam? An la tuqta'un niyyah. Niat tidak boleh terputus dari awal sampai akhir amal. Karena sudah kita sebutkan ibu ya, bahwasanya yang namanya niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Berarti tidak boleh diputus.
Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu nih Bu. Ibu tidur jam 11 siang. Aduh ngantuk banget, jam 11 tidur. Plus. Bangun-bangun jam 4 sore. Jam 4 sore. Terus ibu sholat, niat sholat asar. Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat ibu ingat, saya kan belum sholat duhur. Tadi saya tidur jam 11. Berarti saya belum sholat duhur. Rupanya di tengah sholat ibu langsung merubah niat. Jadi sholat asar. Kira-kira sah nggak Bu? Hah? Sah nggak? Yang nggak sah yang mana? Yang duhur apa yang asar? Hah? Yang nggak sah yang mana? Kok diem aja sih Bu? Yang duhur apa yang asar? Yang duhur. Yang asar sah? Nggak sah dua-duanya Ibu. Zuhurnya nggak sah, asarnya nggak sah. Kenapa? Zuhur nggak sah karena ia memulai niat di pertengahan. Asar nggak sah karena niatnya terputus. Berarti zuhurnya nggak sah, niatnya pun asarnya pun nggak sah. Jadi gimana dong Ustadz putusin sholat mulai lagi dari awal? Iya, paham nggak Bu? Paham. Kata para ulama terkecuali haji. Adapun haji tidak bisa diputus. Karena Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kalau di pertengahan haji ibu kemudian melakukan pembatal haji, ibu bersetubuh dengan suami ibu, maka ibu tidak sah hajinya, tapi ibu wajib menyempurnakan haji sampai selesai, dan ibu wajib kembali berhaji tahun depan. Iya. Berarti haji itu Bu, kata para ulama, hubungan haji dengan niat itu lemah. Iya. Dan haji itu tidak boleh diputus hanya sebatas dengan niat, tidak boleh. Iya. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ketujuh. Syarat yang apa? Keberapa Bu? Ketujuh. Apa itu? Allah tusyarrak, tidak boleh disekutukan. Namun menjadi permasalahan, apakah secara mutlak ibadah itu tidak boleh dipersekutukan niat? Pasti maksudnya dipersekutukan niat. Maksudnya Bu, dalam satu sholat double niat atau triple niat. Jadi permasalahan, boleh enggak ibu sholat sunnah niatnya 2, sholat duha dan sholat tahiyat masjid? Menurut Ibnu Hazm enggak boleh, enggak sah. Menurut siapa Bu? Menurut Ibnu Hazm enggak sah. Dalilnya Ibnu Hazm apa? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Berarti setiap amal harus dengan niat masing-masing. Sementara jumhur mengatakan boleh menggabung antara 2 niat dalam satu ibadah. Contoh misalnya ibu sholat 2 rakaat niatnya double. Apa itu? Niat sholat duha sekaligus niat sholat tahiyat masjid. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat imam yang 4. Dalilnya apa? Qiyas. Qiyas dengan apa? Dengan wudu dengan beberapa hadas. Kalau ibu kentut 10 kali, lalu kemudian buang air besar dan buang air kecil, wudunya berapa kali? Cukup sekali. Untuk beberapa kali hadas. Berarti ini menunjukkan, kata mereka, boleh menggabungkan beberapa niat. Ini pendapat siapa? Jumhur. Namun dikecualikan, kata jumhur, ibadah yang tidak bisa digabungkan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kalau ibu sholat 4 rakaat niatnya double, zuhur dan asar sekalian, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak bisa digabung. Dalam artian dia berdiri sendiri.
Tidak bisa disekutukan, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah ini ya. Yang kuat mana Ustadz? Saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Di mana pendapat jumhur ya lebih kuat dari sisi pendalilan. Bahkan di antara dalil yang bisa dipakai untuk menguatkan pendapat jumhur itu hadis tentang salat istikharah. Di mana Rasulullah SAW sabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin," apabila seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, fal yusalli raka'ataini dunal fardhah, hendaklah ia salat 2 rakaat bukan salat fardu. Kata Syekh Masyhur, kata-kata bukan salat fardu berarti mutlak boleh salat sunnah apa saja. Berarti bisa digabungkan tuh salat istikharah dengan salat tahajud, dengan salat duha, dengan salat tahiyat masjid. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan hendaklah ia salat 2 rakaat bukan salat wajib. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini ibu-ibu sekalian syarat niat. Jadi syarat niat ada berapa, Bu? Ada 7. 1 apa, Bu? Islam. Yang 2 apa, Bu? Tamyiz. Yang ketiga apa? Berilmu dengan apa yang ia niatkan. Yang keempat apa? Antara niat dengan yang dia niatkan tidak ada sesuatu yang saling meniadakan. Yang kelima apa? Niat itu hendaknya berada di awal. Yang keenam apa? Tidak boleh diputus niat itu. Yang ketujuh apa? Tidak ada sekutukan, yaitu khusus dalam ibadah yang memang tidak bisa disekutukan seperti sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira pembahasan niat kita cukupkan dulu, Bu ya. Kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Lanjutin nggak? Mau ada pertanyaan nggak? Atau mau ngobrol? Kalau mau ngobrol saya pulang. Apa hukumnya merubah niat sholat wajib menjadi sholat sunnah? Nggak boleh, nggak sah kata para ulama. Kenapa? Karena itu pertama ya bahwa wajib, perkara yang wajib tidak boleh dibatalkan begitu saja. Apalagi dipindahkan kepada sunnah. Syekh Utsaimin mengatakan tidak sah. Ustadz, keistimewaan sholat tahiyat masjid itu apa sih? Dapat pahala, Bu. Ibu, sholat tahiyat masjid itu sangat ditekankan sekali, Bu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kehormatan masjid. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia salat kecuali janganlah ia duduk kecuali salat dulu 2 rakaat. Bahkan Bu, Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatafani masuk masjid dan langsung duduk, tidak salat dulu. Ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Salait, kamu sudah salat belum?" "Belum ya Rasulullah." "Qum farqa." Berdirilah, salatlah kamu 2 rakaat. "Fatwa tajawaz fihima." Dan ringankan salatmu. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan salat tahiyat masjid itu wajib hukumnya. Dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Iya. Kalau jumhur dan ijma itu apa? Beda jumhur dan ijma, Ibu. Jumhur itu mayoritas ulama, sedangkan ijma itu kesepakatan ulama. Jadi beda. Tapi ingat, tidak setiap orang yang mengklaim adanya ijma terjadi ijma, belum tentu. Banyak orang atau ulama yang mengatakan ijma, setelah diperiksa ternyata tidak ada ijma. Dan ijma yang dimaksud itu adalah kesepakatan ulama seluruh dunia, bukan hanya sebatas di Indonesia.
Saya punya sahabat baik Ustadz, dalam kesehariannya masih suka mengikuti amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Dan dia mengatakan bahwa itu termasuk ibadah yang baik. Kemudian sahabat saya itu berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Ibu, yang pertama, yang lebih bagusnya ibu itu ajarkan kepada dia bagaimana beragama yang benar, bagaimana memahami dalil. Jangan langsung membahas masalah-masalah itunya dulu. Iya. Ajarkan dulu akidah, tauhid, syirik. Itu dulu ibu bahas. Karena itu lebih penting, Ibu. Yang kedua, niat tidak menghalalkan segala cara. Apakah dengan niat yang baik kemudian amalan jadi baik? Belum tentu. Maksiat tidak jadi taat gara-gara niat. Syirik tidak jadi tauhid gara-gara niat, tidak. Bid'ah tidak menjadi sunnah gara-gara niat, tidak. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, bahwa niat yang baik itu tidak menjadikan maksiat menjadi taat, tidak. Insya Allah akan dibahas, Bu. Bagaimana kedudukan zikir hingga hati basah dengannya? Ibu, zikir itu amalan lisan, bukan hanya amalan hati. Jadi yang namanya zikir itu harus diucapkan, harus. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa, Bu? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu, lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Karena Ustadz zikir dengan lisan sering terlupakan, fokus dengan kerjaan. Ya kalau ibu lagi kerja nggak perlu zikir, fokus aja di kerjaan. Karena ibu sedang melaksanakan amanah, itu lebih penting. Nah kalau ibu sedang fokus kerjaan, ibu kemudian berzikir, kemudian akhirnya malah lalai, nggak bagus ibu. Makanya kan ada waktunya bekerja, ada waktunya berzikir, ada waktunya sholat dan yang lainnya. Ya. Bila setiap sholat maghrib dan subuh kita dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali tanpa merubah posisi duduk. Sahihkah Ustadz? Sahih. Bahkan ada tambahan harusnya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apakah orang yang rutin sholat malam itu salah satu ciri penduduk surga? Mudah-mudahan. Tapi kita tidak bisa memastikan. Karena kita tidak tahu dia bakalan mati di atas apa. Ya. Kita tidak tahu dia bakalan mati di atas apa, Ibu. Allahu a'lam. Karena yang dianggap itu adalah akhir hayatnya. Kalau dia memang akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, insya Allah dia penduduk surga. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim saat melihat umat muslim Rohingya yang terbunuh secara massal dan menderita hidupnya secara bertahun-tahun? Kewajiban kita bantu sesuai dengan kemampuan. Ibu bisa bantu dengan harta, bantulah. Ibu bisa bantu dengan doa, bantulah dengan doa. Apakah setelah membaca doa iftitah dan membaca Al-Fatihah di dalam sholat harus diawali dengan ta'awud? Memang, karena Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ibu-ibu sekalian. Namun para ulama berbeda pendapat. Apa hukum membaca ta'awud? Jumhur ulama mengatakan bahwa ta'awud itu hukumnya sunnah saja. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Ustadz, apa sih efeknya cinta seorang hamba kepada Allah terhadap kehidupan dunia dan pergaulannya terhadap manusia? Efek cinta itu dahsyat, Ibu, kepada Allah. Terhadap dunia, dia akan menganggap dunia itu hina. Sehingga karena dia cinta kepada Allah, dia lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Allah daripada keuntungan dunia.
Efek terhadap pergaulan manusia, dia akan selalu berbuat baik kepada manusia yang mengharapkan pahala Allah. Sehingga yang diharapkan dari pergaulannya adalah pahala dan pahala. Ya. Usia berapa anak perempuan wajib pakai jilbab kalau sudah balik? Kapan wanita itu balik? Kalau sudah haid. Ya. Namun ibu-ibu sekalian, kalau ternyata dia sudah mumayyiz atau sudah umur 10 tahun, ya, dan itu bisa memfitnah laki-laki, maka pada waktu itu wajib pakai jilbab. Alhamdulillah Ustaz, saya selalu ingin mempunyai niat sedekah. Tapi bila ada seseorang yang tahu atau lihat, ujub ini menyerang rasanya. Saya selalu berusaha memerangi rasa ini, Tad. Jadi antara niat dan riya selalu berkecamuk. Putuskah niat saya Tad? Ya enggak putus, Ibu. Selama dilawan itu tidak akan putus. Sebagaimana Allah firman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan berusaha menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggal untuknya. Sementara ibu berusaha melawan terus dan berusaha melawan. Ya, insyaallah itu tidak berpengaruh, Bu. Namun, Bu, usahakan semaksimal mungkin sedekah itu jangan kelihatan orang. Karena keutamanya lebih besar daripada yang ketika kelihatan orang, Ibu. Makanya kan disebutkan oleh Rasulullah tentang 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya. Apakah boleh memelihara anjing di sawah hanya untuk menjaga padi? Boleh. Memelihara anjing untuk keperluan berburu atau menjaga tanaman itu kata para ulama boleh dengan ijma para ulama. Dan ini juga ada hadis riwayat Abu Daud di mana Rasulullah mengizinkan. Ya. Kalau memang itu tujuannya untuk berburu atau menjaga tanaman ataupun hewan ternak. Ustadz numpang tanya, gak usah numpang, Bu. Nanya aja, gak usah numpang. Sajadah itu apa harus polos? Ya. Coba ibu mendengarin hadis, Bu. Rasulullah SAW pernah dihadiahkan kepada beliau sebuah baju yang bergaris-garis dan ada sedikit di ujungnya itu hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah membuka baju itu dan berkata, tolong kembalikan baju ini karena hiasannya membuat aku tidak khusyuk dalam sholat. Iya. Nah sekarang kalau ibu pakai sajadah yang di situ ada gambar-gambarnya, ibu bisa khusyuk. Kalau ibu berkata, Ustadz saya khusyuk kok. Masya Allah, Rasulullah aja yang manusia yang paling khusyuk gak bisa khusyuk, berarti ibu lebih khusyuk dari Rasulullah dong. Iya. Maka yang lebih baik ya sajadah itu bagaimana ibu? Yang polos. Berarti kalau kita pakai sajadah yang bergambar-gambar tidak sah salatnya. Cuma kan masalahnya berhubungan dengan kekhusyuan. Jadi apa? Berkurang pahala kita itu. Berkurang pahalanya, Bu. Apakah ada tuntunannya jika akan masuk bulan Ramadan harus bermaaf-maafan? Ibu, minta maaf itu disyariatkan di saat kita punya salah sama orang. Kapan saja. Nggak boleh dikhususkan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Selama kita punya salah sama orang, segera minta maaf. Kata Rasulullah, man kanat lahu madlamatun ala akhihi falyatahallal minhul yaum. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah ia minta maaf sekarang juga, kata Rasulullah. Sebelum nanti pada hari kiamat tidak ada dinar dan dirham lagi. Rasulullah tidak pernah, Bu, kita mendengar Rasulullah sebelum Ramadan maaf-maafan dulu. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah naik mimbar dan berkata, ya malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad ucapkan amin. Ya,
Celaka orang yang sebelum Ramadan belum minta maaf dulu sama mertuanya, sama istrinya. Itu hadis asli buatan orang Indonesia, Bu. Made in Indonesia itu, Bu. Nggak ada dalam kitab hadis manapun juga. Apa yang dibaca setelah membaca Al-Quran? Setelah membaca Al-Quran, yang bagus membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud disebutkan begitu. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.